Yo, balik lagi sama gue di channel Menatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan juga Chainlink, teman-teman ya. Jadi kemarin udah diupdate juga untuk video Bitcoin dan BNB. Sebelumnya ini ada video Bitcoin dan Shiba, teman-teman. Jadi seperti biasa kalian bisa request juga untuk altcoin yang mungkin pengen kalian lihat saya bahas, teman-teman, oke? Beserta dengan Bitcoin. Oh ya, jadi langsung aja tanpa basa-basi kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily time frame. Nah, secara daily memang kurang lebih masih sama ya. Untuk targetnya pun ya udah ke achieve, at least di wave 5 ini targetnya itu di sekitaran 24.600-an sampai 25.200-an dolar. Ini di box orange ini udah ke achieve, teman-teman. Dan ya sekarang kita bisa lihat progresnya, dia udah perlahan naik dan secara daily sudah break dari EMA 21 dan 34 ya, dimana di sini, teman-teman. Oke. Kemudian juga lagi testing terhadap box kuning ini yang sebelumnya berfungsi menjadi area resisten dan support pada pergerakan sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita lihat secara overall, kalau memang kita mau lihat adanya indikasi patah tren dari downtrend yang bisa dibilang lebih korektif ketimbang waktu dia uptrend ya. Kita bisa lihat di sini. Waktu uptrend itu dia jauh lebih impulsif nih ya. Di sini dia uptrend, kemudian dia masuki fase koreksinya yang korektif, kemudian dia uptrend kembali ya, lanjutin penguatan, kemudian memasuki fase koreksi yang lebih korektif ketimbang waktu dia penguatan. Maksud saya seperti itu. Nah, sekarang yang perlu dipantau adalah at least yang harus mampu direclaim sama si Bitcoin adalah area box warna kuning dan box merah ini. Jadi at least kurang lebih seperti ini gambarannya, teman-teman. Ketika memang di sini udah drop seperti ini, kemudian dia mampu break dulu ya, and retest untuk lanjut naik. Berarti di sini adanya kita bisa lihat lah indikasi pematahan tren lah. Ya, at least dari downtrend seperti ini 1 2 3 4 5, kemudian dia mampu break, retest untuk lanjut naik lagi. At least berarti harus mampu reclaim area 27.400-an dolar lah. Ya, dia harus mampu reclaim, retest, kemudian untuk lanjut naik untuk ngejar area berapa, bro? Next target di sini 28.500 dolar. Ya, dimana itu adalah swing high pada pergerakan atau di wave 4-nya dia pada 28-29 Mei 2023. Ya, jadi palingan itu beberapa area krusial yang harus mampu direclaim sama si Bitcoin. Selama area ini belum mampu direclaim, ya at least dia cuma naik untuk retest aja ke box kuning ini, masih possible gak untuk dia turun dulu gitu. Ya, bahkan ngetes ke swing low terakhir ini masih bisa aja, teman-teman. Ya, makanya ini menjadi area krusial yang harus mampu direclaim sama si Bitcoin secara daily time frame-nya. Atau enggak masih possible untuk dia drop lagi bahkan ngetes ke swing low-nya di wave 5 ini. Ya. Jadi palingan itu yang bisa saya infokan dan sampaikan untuk Bitcoin at least secara daily time frame. Ya, untuk yang nanyain apakah dia masih punya chance lah untuk koreksi atau bagaimana untuk invalidasinya juga sudah saya sampaikan untuk area-areanya. Ya, untuk dia pematahan trend at least untuk downtrend yang 5 wave ini. Next, untuk si Bitcoin secara time frame hourly khususnya 4 jam. Jadi kemarin itu terakhir pembahasan adalah ketika memang dia masuk ke fase koreksi yang lebih korektif untuk ngetes at least kisaran 25.600-an, 25.800-an dolar. Ya. Cuman yang kita dapati adalah sayangnya dia tidak korektif ke kisaran. Yang malah kita dapati adalah ini akan saya hapus dulu. Dia mampu break, kemudian dia cuman create base dulu ya di box merah ini, yang ini sebelumnya menjadi support resistant, plus juga secara time frame 4 jam di sini ada MR 1 dan 34. Jadi dia cuman create base dan tersideways aja di sini di area sini. Kemudian dia lanjut naik lagi. Ya. Jadi itu di range kisaran berapa? 26.300 sampai 26.600-an dolar lah. Nah, sekarang yang menjadi PR si Bitcoin, dia ini lagi kejedot atau testing nih. Ya, 2 kali bikin tail candle. Ya, kejedot di mana, bro? Di sini. Di trendline resisten bagian atas, di mana ini terbentuk sebuah pergerakannya channel bisa ataupun falling wedge juga bisa ya. Di mana pada pergerakan sebelumnya di sini testing beberapa kali pun mendapatkan rejection ya. Sama halnya seperti ini. Ya. Jadi waspada selalu selama memang si Bitcoin belum mampu break dari sini ya, masih possible untuk dia at least mungkin cari pijakan lagi dulu, retest dulu untuk mungkin akhirnya mampu breakout dari si channel atau falling wedge pattern ini. Nah, kalau misalkan dia koreksi kisaran berapa yang bisa dipantau, balik lagi ke box warna merah ini ya. Di sini 26.400-an dolar. Dimana itu menjadi pijakan terakhirnya dia sebelum dia lanjut naik, walaupun posisi sekarang ini lagi kejedot. Oke guys ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat ke lower time frame ya, time frame 1 jam lebih kecil lagi. Nah, di sini kita bisa
Di sini kita bisa lihat ya, reaksi dari buyers terakhir kali yang mampu ngangkat harganya itu dari sini, level area ini. Jadi kalau misalkan di sini pun dia mendapatkan another rejection, ya kita harus lihat dulu untuk reaksinya di kisaran sini lagi. Apakah mampu ngangkat harganya untuk akhirnya mampu break, atau malah di sini malah reaksi dari buyersnya pun tidak terlalu signifikan, akhirnya dia terbreakdown lagi, endorser mungkin ngetes area bawah-bawah. Seperti kisaran berapa bro? Seperti kisaran sini teman-teman. Nah di sini sebelumnya menjadi area resisten lah. Ya di sini ini di sekitar 25.900 sampai 26.040-an dolar lah. Ya jadi bisa dipantau untuk dua area ini. Ini area yang pertama akan saya tandain di sini yang satu, kemudian di sini untuk kedua. Ya jikalau memang akhirnya si Bitcoin worst case scenario dia nggak mampu bertahan, kemudian dia mau retracement dulu atau koreksi terlebih dulu, yaitu bakal menjadi targetnya. Tapi kalau misalkan untuk good scenario nya next target itu di area sini, itu di sekitar 27.400 sampai 27.600 dolar. At least kurang lebih seperti ini ya. Dia mampu break ya, kemudian mungkin di sini perlahan retest untuk trend resistennya untuk lanjut naik lagi. Ya. Jadi ketika memang dia udah mampu break, area ini menjadi target. Kemudian trendline ini bisa dipergunakan untuk area resisten dia ya. Plus juga zonasi sebelumnya ini menjadi area resisten tuh. Ya become support. Jadi palingan itu yang bisa diperhatikan untuk si Bitcoin minimal ketika memang dia memasuki fase di sini create base ya, kita bisa bilang tadi untuk sideways bergerak di dalam sebuah range, atau mungkin teman-teman mau nambahkan di sini oh ini terbentuk sebuah trendline resisten ya. Kemudian di sini juga trendline support. Ya ini bisa triangle pattern juga bisa juga, yang nggak ada yang salah juga teman-teman. Jadi palingan itu untuk update si Bitcoin ya, tetap hati-hati untuk next area target. Kalau memang dia mampu breakout ya ambil ketika waktu dia retest, atau mungkin dia waktu masuki fase koreksinya. Dua area target koreksinya tadi juga sudah saya sampaikan di sekitaran 26 ribuan dolar ya. Dua area yang tadi juga sudah saya sampaikan, dan di sekitar 25.800-an 25.900-an dolar. Oke, next kita akan bahas untuk si Chainlink. Nah ini Chainlink sendiri secara daily time frame dia memang sudah terbreakdown dari si rising channelnya dia. Ya pembahasan terakhir memang ini menjadi area krusialnya dia, ketika memang dia udah beberapa kali mencoba bertahan dan mencoba retest lagi ke trendline supportnya di sekitar 6,4 dolar lah, sekitar area ini nih. Ya cuman yang disayangkan dia terbreakdown atau ya koreksi cukup dalam ya. Kemarin juga kita lihat waktu si Bitcoinnya koreksi, Chainlink koreksi ya lumayan dalam lagi teman-teman. Bahkan di dua area ini jebol ya, 5,5, 5,9 dolar ini jebol juga untuk si Chainlink. Nah bikin wick sampai 4,76 dolar, dimana kalau kita tarik ke belakang secara daily-nya, ini coba akan saya tandain secara daily-nya. Nah ini ya, sebelumnya ini juga menjadi area resisten dan juga pijakan sebelum dia lanjut naik pada pergerakan di 2020 teman-teman. Nih ini di bulan sebentar Februari, Maret, kemudian di Juni, Juli 2020 tuh ya. Kita bisa lihat di sini bahkan dia nge-grab liquidity sampai sekitaran itu. Dan ya so far kalau misalkan dilihat ataupun yang nanya apakah Chainlink itu udah ketinggalan ya, belum. Jadi belum terlalu jauh signifikan ya penonjakan atau kenaikannya lah. Kita bisa lihat juga waktu dia reaksinya waktu mantul pun cuman retest ke sekitaran box putih ini. Kita bisa lihat di sini. Ini drop, kemudian dia mantul ke sini. Ya, ke zona itu, kemudian dia perlahan turun lagi. Jadi memang ada indikasi untuk dia mungkin bisa aja ngisi wicknya dia, kemudian terbentuk yang namanya double bottom. Baru nanti lihat apakah reaksinya dia naik signifikan, mampu break dari neckline-nya untuk lanjut naik. Neckline-nya itu ya di sekitar 5,5 dolar inilah teman-teman neckline-nya. Ya, jadi memang area-area 4,7, 4,89 dolar itu menjadi area krusial untuk si Chainlink secara daily time frame. Ini bisa sekali dipertimbangkan untuk teman-teman mungkin yang DCA Chainlink dan lain sebagainya. Dan untuk dua area resisten terdekat di sini 5,9 dan di 5,56 dolar untuk si Chainlink sendiri ya secara daily-nya. Jadi clear ya teman-teman. At least kalau misalkan teman-teman mau melihat untuk Chainlink itu back to bullish lagi, ya dia perlahan mungkin di sini koreksinya lebih korektif, ngejemput, kemudian dia di sini mampu break, retest untuk kita bisa lihat polanya. Ya, dari downtrend atau drop yang signifikan akhirnya dia mampu break dan bahkan retest lagi nih. At least mampu reclaim dari trendline support ini become resistant kan. Ini harus mampu di break dulu. Ya maybe nanti di sekitar 6,8 atau di 7 dolar untuk si Chainlink ya. Jadi palingan itu untuk Chainlink, dan kita coba lihat untuk ke lower time frame seperti di time frame 1 jamnya.
Nah untuk 1 jam sendiri ya ini clear banget, kita bisa lihat waktu dia naik pun ini jauh lebih korektif atau terbatas ya. Di sini membuat sebuah rising channel atau rising wedge juga bisa nih, kita bisa di sini seperti rising wedge, kemudian akhirnya dia terbreakdown. Walaupun terbreakdown pun dia cuman create base doang teman-teman di sini tuh. Ya, di sini create base mungkin kita bisa tambahkan juga di sini another trendline support dan juga di sini another trend resistance tuh ya. Dia terbentuk lagi sebuah channel lagi. Akhirnya waktu dia terbreakdown retest di sini breakdown lagi, dan ya posisinya kalau kita lihat sekarang ini ya bisa kita gunakan juga sebuah trendline. Sebentar saya ambil dari sini teman-teman. Ini sebuah trendline support ya, beberapa kali kena touch untuk si Chainlink. Kemudian untuk bagian atasnya juga nih trendline resistance ya. Jadi palingan ini dia bergerak korektif juga di dalam sebuah channelnya ya, bisa sekali dimanfaatkan ketika memang mungkin di area sini dia mampu break untuk retest lanjut naik lagi, atau akhirnya dia lebih memilih terbreakdown terlebih dulu ya di sini secara lebih korektif sebelum dia lanjut naik teman-teman ya. Jadi palingan ini yang perlu dipantau untuk si Chainlink lah ya. At least kalau misalkan dia mampu break retest dari channelnya atau akhirnya dia retest bagian bawahnya ya, ini di sekitar 4,9 $5 sekitar area ini ya. Jadi palingan itu untuk bahan pertimbangan teman-teman sekalian untuk si Chainlink. Hopefully bisa terbantu, dan ya sampai jumpa untuk next video. Salam profit.